Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6 semuanya? Yang insya Allah sholih-sholihah. Alhamdulillah, semoga kalian tetap baik-baik saja ya di rumah. Meskipun kita belajar via online seperti ini, kita harus tetap mensyukuri karena masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Hari ini kita sudah sampai di pelajaran 2. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pelajaran 2 ini bertemakan ketika bumi berhenti berputar. Loh, Bu, emangnya bumi itu berputar? Kok kita ngerasa biasa aja sih, Bu? Seperti bumi itu diam, kita nggak ngerasa bingung kalau bumi itu berputar. Baiklah anak-anak, coba sekarang perhatikan video berikut ini. Kita hidup di planet yang bernama Bumi. Bumi adalah planet ketiga setelah Merkurius dan Venus yang mengelilingi matahari. Coba perhatikan pergerakan planet-planet tersebut. Planet Bumi juga berputar mengelilingi matahari seperti planet-planet lainnya. Tapi Bumi juga berputar pada porosnya. Seperti ini. Selain mengelilingi matahari, Bumi juga berputar sendiri pada porosnya. Bumi berputar pada porosnya atau disebut dengan rotasi, memerlukan waktu selama 24 jam. Sedangkan dalam mengelilingi matahari disebut dengan revolusi, memerlukan waktu sebanyak 365 hari atau 1 tahun. Jadi anak-anak, bumi dan planet lainnya itu berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi matahari. Itu semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keseimbangan dunia, sehingga kita merasa nyaman hidup sekarang ini. Jadi, kalau bumi berputar, kita merasa aman dan nyaman. Kalau bumi berhenti berputar, maka keseimbangan dunia telah rusak dan dunia akan hancur lebur. Saat itulah dinamakan hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya dunia. Gunung, laut, bangunan-bangunan, semuanya hancur. Hewan dan manusia termasuk kita semuanya akan mati tak bersisa. Kiamat ditandai dengan ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu akan terjadi? Anak-anak, datangnya hari kiamat merupakan rahasia Allah. Tidak ada yang tahu kapan pastinya hari kiamat akan terjadi. Kenapa sih, Bu, kok dirahasiakan? Kan jadi takut. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rahasia agar manusia selalu memperhatikan sikapnya selama hidup. Manusia setelah mati harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Kalau kebaikannya lebih banyak, berarti ia pantas masuk ke surga. Tapi kalau lebih banyak amal buruknya, berarti ya tidak pantas dong masuk surga. Mereka akan masuk neraka. Kalau manusia tahu kapan hari kiamat atau kapan mereka mati,
Nanti manusia malah menyepelekan waktu dan menunda-nunda ketika akan melakukan kebaikan. Jadi, kalian harus senantiasa berperilaku baik ya, supaya amal kebaikan kalian lebih berat dan Allah ridho kalian masuk ke surga. Macam-macam hari kiamat ada dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Yang tadi Ibu jelaskan, yaitu tentang ketika bumi berhenti berputar, lalu planet-planet saling bertabrakan dan dunia hancur lebur, itu dinamakan kiamat kubro atau kiamat besar. Sedangkan kiamat sugro atau kiamat kecil adalah hancurnya alam atau lingkungan di sekitar kita. Contohnya seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, atau banjir bandang. Meskipun datangnya kiamat itu rahasia, tapi Allah memberikan petunjuk dan tanda-tanda kiamat akan datang. Di antaranya yaitu banyak ulama muslim yang wafat. Ilmu agama dianggap tidak penting. Maksiat dan kejahatan semakin terang-terangan. Banyak yang suka berbohong, membentak orang tua, banyak yang merampok, begal, dan kejahatan lainnya. Lalu, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya, perempuan yang menyerupai laki-laki. Banyak perang dan permusuhan, minuman keras dan narkoba beredar luas, serta munculnya nabi-nabi palsu. Bagaimana? Menurut kalian, apakah tanda-tanda kiamat kubro sudah mulai muncul sekarang? Coba tuliskan pendapat kalian di buku tulis ya. Anak-anak, sebagai umat muslim, kita harus mengimani atau mempercayai adanya hari kiamat. Dengan mempelajari dan mengimani hari kiamat, kita dapat mengambil hikmah, di antaranya yaitu bertambah yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan, dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ingat ya, kita tidak pernah tahu kapan akan mati dan kapan datangnya hari kiamat. Jadi, kita harus selalu berhati-hati dalam bersikap, berperilaku yang baik saja dan yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai kita melakukan maksiat ya. Semoga anak-anak semuanya bisa menjadi orang-orang yang selalu bertakwa dan kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Baiklah anak-anak, itu tadi materi tentang pelajaran 2. Tetap semangat ya dalam belajar di rumah. Jangan lupa mengaji dan sholat 5 waktu. Kalau begitu, Ibu akhiri dulu videonya. Minggu depan kita bertemu di pelajaran ketiga. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.